Di tengah luasnya Samudra Pasifik, tersembunyi sebuah pulau kecil bernama Guam. Dari kejauhan, Guam tampak damai, indah, dan terpencil, tapi di balik ketenangan itu, tersimpan sejarah panjang, cerita tentang pertemuan budaya, penjajahan, peperangan, dan perjuangan untuk menentukan jati diri. Inilah kisah Guam, pulau kecil yang tak bisa diremehkan. Akar leluhur, suku Chamorro ribuan tahun lalu, manusia pertama tiba di Guam. Mereka adalah leluhur Chamorro, pelaut hebat dari wilayah yang kini kita kenal sebagai Mikronesia. Dengan perahu tradisional mereka, proa, mereka menavigasi lautan tanpa peta, hanya dengan bintang dan angin. Suku Chamorro membangun masyarakat yang kuat, spiritual, dan berlandaskan komunitas. Mereka menciptakan struktur batu khas bernama latte, yang menjadi fondasi rumah dan simbol budaya mereka. Kehidupan berpusat di desa, dihormati para tetua, dan dijaga dengan nilai inafama olek, hidup rukun dan saling membantu. Itulah identitas asli Guam sebelum dunia luar datang. Penjajahan Spanyol tahun 1668 sampai tahun 1898 tahun 1521, kapal Ferdinand Magellan menjejakkan kaki di Guam dalam ekspedisi keliling dunia. Namun, Spanyol baru benar-benar mengklaim Guam pada tahun 1668, menjadikannya bagian dari Kepulauan Mariana. Misi penyebaran agama Katolik dimulai, misionaris seperti Padre San Vitores tiba, membawa salib dan bahasa baru. Namun, kolonisasi tidak datang dengan damai. Banyak orang Chamorro menolak perubahan. Mereka melawan dengan cara mereka sendiri. Spanyol menanggapinya dengan kekerasan, membumi hanguskan desa, memaksa perpindahan, dan memusnahkan perlawanan. Akibatnya, populasi Chamorro menurun drastis, dari puluhan ribu menjadi hanya beberapa ribu. Mereka bukan hanya kehilangan nyawa, tapi juga bahasa, tradisi, dan tanah mereka. Peralihan ke Amerika Serikat tahun 1898 sampai tahun 1941 di penghujung abad ke-19, dunia berubah cepat. Amerika Serikat memenangkan Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898 dan merebut banyak wilayah koloni. Salah satunya adalah Guam. Guam diserahkan secara resmi ke AS lewat Perjanjian Paris, dan sejak saat itu menjadi wilayah tak berinkorporasi Amerika. Namun, status ini menimbulkan dilema, penduduk Guam bukanlah negara bagian, dan mereka tak punya hak suara di pemerintahan pusat. Selama puluhan tahun, Guam diperintah oleh Angkatan Laut AS. Hidup di bawah hukum militer membuat masyarakat terbatas dalam bergerak dan bersuara. Masa Perang Dunia II, pendudukan Jepang tanggal 8 Desember tahun 1941, hanya beberapa jam setelah serangan Pearl Harbor, pasukan Jepang menyerbu Guam. Dalam hitungan hari, pulau ini jatuh. Guam pun berada di bawah pendudukan Jepang selama 31 bulan yang penuh penderitaan. Warga Guam dipaksa bekerja, dimonitor, dan hidup dalam ketakutan, banyak yang disiksa, dipindahkan, atau dibunuh. Namun semangat mereka tidak padam. Tahun 1944, pasukan AS kembali dalam operasi besar-besaran. Pertempuran selama 3 minggu di Guam termasuk salah satu yang paling berdarah di Pasifik. Tapi akhirnya, Guam dibebaskan kembali. Setelah perang, warga Guam kembali membangun rumah dan hidup dari reruntuhan. Namun mereka mulai mempertanyakan status mereka, apakah mereka bagian dari AS, atau hanya koloni modern? Tahun 1950, Kongres AS mengesahkan Organic Act of Guam. Undang-undang ini memberi warga Guam kewarganegaraan Amerika dan membentuk pemerintahan sipil. Meski begitu, hingga hari ini Guam belum menjadi negara bagian. Mereka tidak punya senator, hanya delegat di Kongres tanpa hak suara penuh. Dan dalam pemilu presiden AS, mereka tidak boleh ikut memilih. Hari ini, Guam adalah rumah bagi lebih dari 160.000 orang, campuran antara Chamorro, Asia, dan pengaruh Barat membentuk budaya modern Guam yang unik. Mereka menjaga bahasa Chamorro, merayakan festival leluhur, tapi juga hidup dengan mall, internet, dan militer Amerika. Guam punya pangkalan militer terbesar di Pasifik Barat. Ini memberi pekerjaan, tapi juga kekhawatiran tentang lingkungan, kedaulatan, dan ketergantungan. Banyak anak muda mulai bertanya, siapa kami, orang Amerika, atau Chamorro? Pertanyaan itu tetap menggema,
mencari jawaban di antara bendera dan batu latte. Guam bukan hanya titik kecil di peta, ia adalah saksi zaman, tempat bertemunya sejarah dan harapan. Di tanah ini, budaya asli bertahan, penjajahan telah datang dan pergi, tapi identitas terus diperjuangkan. Masa depan Guam belum selesai ditulis. Akankah mereka menjadi negara bagian, merdeka, atau tetap seperti sekarang? Yang pasti, satu hal tidak akan pernah hilang, semangat Chamorro yang hidup di setiap generasi. Ketika sejarah ditulis oleh para pemenang, jangan lupakan suara yang berjuang di tengah sunyi. Like, komen dan subscribe untuk cerita sejarah dunia lainnya.